Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, maka ketahuilah ya ibadallah bahwa kebaikan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang muslim di mana dia berdosa dan tidak memang pernah lekang dari dosa orang yang hidup di dunia ini, namun kemudian Allah menutupi dosa-dosanya dari manusia. Allah tutupkan dosa-dosanya dari manusia, seakan-akan dia menjadi orang yang suci, seakan-akan dia menjadi orang yang baik, seakan-akan dia menjadi da'i ilallah, padahal di balik itu penuh dosa. Maka inilah dari kebaikan Allah yang tidak bisa kita dustakan. Dan ini adalah seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yudni lahul mu'mina yaumal qiyamah, bahwa Allah akan mendatangkan dan mendekatkan seorang mukmin di hari kiamat. Fawada'ahu kanafahu wa yasturuhu, maka Allah mendatangkan dosa-dosa yang dirahasiakan atasnya. Fakanafahu wa yasturuhu, kemudian Allah menutupnya dulu di dunia dan menutupnya pun di hari akhir. Kemudian Allah berkata, ata'rifu dzanba kada wa kada, ata'rifu dzanba kada wa kada, maka wahai seorang mukmin, tahukah dosa-dosa kamu ini? Lihatlah, tahukah kamu dosa-dosa ini? Allah katakan binajwa, Allah katakan kepada seorang mukmin ini dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, dan Allah tutupkan dari dosa-dosanya. Kemudian dikatakan, apakah kamu mengetahui dosa-dosa ini? Qala na'am ayu rabbi, tentu wahai Allah Rabbku. Maka kemudian fa'arafahu faqararra biha hatta yadunnu annahu halaka, maka orang ini qarara biha, mengakui dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, dan dia mengetahui dan menyangka
bahwa tidak ada kebaikan yang ada pada dirinya kecuali kehancuran di api neraka. Maka Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dikatakan di dalam hadis ini, faqala laqad satartuha fi dunya minan nas wal an sa'aghfiru lahalak wal an sa'aghfiru lahalak. Maka dosa-dosa ini yang kamu sadari dan kamu akui, itu dulu di dunia kamu belum bertaubat atasnya, dan aku menutupinya dari seluruh manusia, sehingga kamu seakan-akan menjadi orang yang suci, kamu seakan-akan menjadi orang yang baik. Namun lihat dosa-dosamu, dan sekarang kamu mengakuinya, dan kamu merasakan tidak ada kecuali adab Allah yang berhak atas kamu, menunjukkan dosa-dosa yang belum diampuni dan belum meminta ampun kepada Allah. Maka aku mengampuninya pada hari ini. Fayu'ti bi kitab hasanatih. Kemudian setelah itu diberikan orang ini kitab kebaikannya. Maka di dalam hadis ini, hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, banyak sekali faedah yang bisa kita petik dan bisa kita ambil, yang mana di dalam hadis ini dari keutamaan hadis ini adalah pertama, sifat al-kanf lillah. Apa itu sifat al-kanf? Al-kanf yakni Allah yasturu dan ba'abdahu. Sifat al-kanf ditafsirkan di hadis kanafahu wa yasturuhu. Maknanya Allah mempunyai sifat menutupi dari dosa-dosa manusia, baik di dunia dan kelak di hari akhirah. Maka di dalam hadis ini yang pertama kita bisa ambil dari keutamaan hadis ini, yang pertama adalah sifat al-kanf lillahi jalla wa ala. Dan ini adalah sifat yang kita isbatkan untuk Allah. Dan ini adalah manhaj dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan sifat untuk Allah di mana Allah menutupi dosa-dosa. Maka telah ditafsirkan oleh salaf, seperti dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad dari gurunya Abdullah Ibnul Mubarak, dari guru-gurunya Abdullah Ibnul Mubarak, seorang itba'ut tabi'i, mentafsirkan hadis ini. Summa kanafahu wa yasturuhu, makna kanafahu ay Allah menutupi dosa-dosa Bani Adam. Maka makna dari hadis ini, Allah mendekatkan seorang mukmin, fawada'ahu, kemudian Allah menyimpankan padanya dosa-dosanya yang dulu belum bertaubat. Fakanafahu wa yasturuhu, kemudian Allah menutupnya agar tidak dilihat dengan kaum muslimin yang lain di padang mahsyar, agar tidak merasa malu. Maka kanafahu wa yasturuhu, Allah menutupi dosa-dosa dari kaum muslimin yang hadir pada saat itu fi sa'idin wahid, yang dikumpulkan di mahsyar dari mulai Adam alaihi salam sampai akhir zaman. Maka Allah menutupinya. Maka ini faidah yang pertama, sifat isbat al-kanaf lillah. Dan perkara yang kedua, faidah min hadal hadis, fa inna fi hadal hadis rahmatullah wasi'ah ala ibadih ilal muslimin ilal mu'minin. Maka sungguhnya Allah sangat penuh rahmatnya kepada orang-orang muslim dan kepada orang-orang mukmin, yang mana orang-orang muslim dan orang-orang mukmin yang tidak pernah lekang dari dosa, maka Allah tutupi dosa-dosanya. Maka jika kita kembali kepada hadis keumuman Bani Adam, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Ibnu Majah
dari Ali ibni Mas'adah, dari Qatadah, an Anas ibni Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun." Seluruh Bani Adam itu tidak pernah lekang dari dosa. Tidak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka tidak ada manusia yang sempurna dari dosa. Semua manusia pasti berdosa. Meskipun dia berusaha dan berusaha untuk menjauhi dosa-dosa yang ada, namun Nabi telah mengucapkan kullu ibni Adam khata, dan lafaz kullu memberikan makna umum. Semuanya masuk dengan lafaz kullu. Seperti banyak di dalam adillah Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang hidup di muka bumi ini semuanya akan mati kecuali Allah, kecuali wajah Allah. Dan Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa tentu pasti akan dijemput oleh sang maut tanpa pengecualian. Maka di sini kullu ibni Adam khata bersifat umum. Semua yang bernama Bani Adam tidak akan pernah lekang dari dosa. Tidak ada gading yang tak retak. Maka kembali kepada hadis ini, maka ini menunjukkan sifat rahmat Allah atas muslimin dan mukminin. Karena tadi disifatkan kita ini tidak pernah lekang dari dosa. Maka jika para da'i ilallah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah tidak lekang dari dosa, maka bagi para penuntut ilmu yang tidak pernah lekang dari dosa, dan para masyayikh yang tidak pernah lekang dari dosa, maka bagaimana dengan awam yang hanya hidup di dunia ini sibuk dengan dunianya dan jauh dari amal-amal soleh dan menuntut ilmu? Maka tidak akan lebih lekang dari dosa-dosa, karena tidak mengetahui mana yang hak dan yang batil, mana yang halal dan yang haram. Maka dari rahmat Allah Jalla wa'ala di dalam hadis ini, di mana Allah laqad kuntu asturuha fid dunya, maka dulu aku menutupi dosa-dosa ini di dunia wahai Bani Adam. Maka ini menjadi pendalilan rahmat Allah yang luas atas kita, di mana kita kaum muslimin yang masuk kepada notabene seluruh manusia yang tidak pernah lekang dari dosa, maka dosa-dosa kita yang banyak ini, yang ananas sama, yang sampai mencakar langit dan meliputi dari seluruh bumi ini, maka jika Allah tidak menutupi dari manusia, maka jika Allah tidak menutupi dosa-dosa kita dari manusia, faman yujalisuna, faman yadrusu indana, maka siapa yang akan duduk dengan kita jika Allah tampakkan dan Allah tidak tutupkan dosa-dosa kita sepanjang malam dan sepanjang siang? Siapa yang akan duduk dengan kita? Semua orang akan merasa jijik dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Lalu siapa yang akan belajar dengan kita? Semua orang akan lari. Bagaimana pengajar seperti ini? Dan siapa yang akan mendengar ucapan dai jika seorang dai yang pendosa kemudian tidak ditutupi dari dosa-dosanya? Maka dari keutamaan Allah kepada muslimin dan kepada mukminin, di mana Allah menutupi dosa-dosa Bani Adam agar manusia bisa mampu duduk dengannya, dan agar manusia bisa mengambil ilmu belajar dengannya. Maka jika ada yang mengatakan, kenapa tidak belajar dengan Ustadz Fulan, Syekh Fulan? Dia pun pendosa, aku pun pendosa. Nah, tidak ada manusia yang lekang dari dosa. Jika kamu tidak belajar dengan syekhmu, dengan ustadzmu, dengan orang yang lebih berilmu darimu, dikarenakan dosa, maka tidak ada yang lekang dari dosa-dosa ini. Maka ini faidah yang kedua, di mana rahmat Allah atas muslimin dan mukminin
Jika seandainya Allah tampakkan dosa-dosa kita, maka manusia akan lari dan menjauh dari kita karena dosa-dosa kita yang ditampakkan oleh Allah, iya dan billah. Dan dari sini pun menjadi pendalilan tentang permasalahan al-mujahirun. Apa itu al-mujahirun? Mereka orang-orang yang selalu bangga dan menguak dan menceritakan dari dosa-dosa yang telah dia perbuat, bangga dan menceritakan kepada orang-orang dari apa yang telah diperbuatnya, padahal Allah telah menutupinya dari manusia. Maka ini jelas al-mujahirun, mereka tidak diampuni dari dosa-dosanya oleh Allah. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Hei, jelis sunat, jangan bergerombol. Mesti seperti itu, tahu. Maka di dalam hadis ini disebutkan kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku dari kaum muslimin dan mukminin mu'afa. Maknanya diampuni oleh Allah dosa-dosa mereka. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menjaharkan dari amal-amal buruknya. Maka disebutkan oleh Nabi, innal mujahirin alladina ya'malu su'a amala, yang mana mereka melaksanakan amal-amal yang buruk fil lail, fa innallaha qad satarahu min ayunin nas, maka dia telah melaksanakan keburukan di malam hari, telah berzina, telah mencuri, telah membunuh, telah dan telah, maka Allah telah menutupinya apa yang dia lakukan di malam hari. Kemudian setelah itu fayusbihu fayaqulu laqad fa'altu kada wa kada bil barihah wa qad satarahu Allahu an dunubihi wa yajharahu 'alan nas. Maka dia di pagi hari mengatakan di depan manusia, aku tadi malam telah menenggak minuman keras demikian dan demikian, dan aku telah meniduri pelacur demikian dan demikian, dan aku telah mencuri uang si fulan dan si fulan. Maka di malam hari Allah menutupi aibnya, Allah menutupi dosanya, pulang ke rumahnya dalam keadaan tidur dari kelelahan dosa-dosanya. Namun di pagi hari dia bangun dan dia berumbar dan dia jelaskan, mudhahirin, ditampakkan di depan manusia bahwa dia adalah orang yang telah melaksanakan dosa-dosa. Maka inilah al-mujahirun. Dan disebutkan tadi, kullu ummati mu'afa, seluruh umatku diampuni dosa-dosanya kecuali mereka al-mujahirun, yang mana mereka berdosa di malam hari dan Allah tutupi dosa-dosanya. Kemudian di siang harinya dia memberitahukan kepada manusia apa yang dia lakukan dari keburukan dengan bangga. Maka ini al-mujahirun, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, seperti hadis tadi yang kami sebutkan. Maka inilah dari 3 perkara yang perlu kita ketahui dari hadis yang kita sebutkan dari Ibnu Umar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha